Itu memang tukang teh kadang-kadang ganggu. Tukang teh mengganggu teman-teman. Please, ayo dong. Kita lagi ngomong, ayo teman-teman kita berdoa ini, baru mau doa es. Kayaknya iya. Ini di pengajian maksudnya? Di pengajian. Di pengajian loh. Saya setuju sama Felix Xiao. Mereka bukan jualan, mereka minta dikasihani. Penjual es teh atau penjual asongan itu pengen dikasihani, bukan pengen dibeli. Sekarang Gus Ikdam beredar, pengajiannya diserbu oleh OSSST. Iya, Gus Ikdam diserbu oleh penjual. Ya tak sama tuh bar. Nyedek kok mriku ya Pak. Niku gen ditulis Cibor. Wah kaya macak pahlawan aku. Jawaku gen viral Jawaku. Penjual es tehnya banyak teman-teman. Bar mana Citotal Cibor. Bakul es lupa teng mriko. Wih, diserbu teman-teman. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga selalu dilimpahkan nikmat sehat dan juga rezeki yang lancar ya. Oke, kali ini saya salvok sama Mbah Sujiwo Tejo ya, yang sepertinya itu membela Gus Miftah dan menyalahkan penjual es teh. Kenapa kok salah? Padahal penjual es teh ini bukan orang kaya ya. Kenapa malah yang dibela Gus Miftah yang sudah jelas-jelas sejahtera? Kenapa yang sepertinya dalam tanda kutip itu yang salah adalah penjual es tehnya? Kenapa? Apanya yang salah? Oke, coba kita simak dulu ya apa yang diucapkan oleh Mbah Sujiwo Tejo. Dan kalian harus mikir, apa iya penjual es tehnya yang salah? Sekarang saya ngomong soal kemiskinan. Kemiskinan ya. Diingat-ingat dan ditandai ini ngomong soal kemiskinan ya. Saya bukannya mau membela Gus Miftah. Tidak membela Gus Miftah. Oke, ini kalimat pembukanya Mbah Sujiwo Tejo. Saya sering ikut ceramah, dampingi Gus Mus, kadang-kadang ceramah sendiri. Ya, kita sering melihat Mbah Sujiwo Tejo ini ceramah ya. Ceramah. Itu memang tukang teh kadang-kadang ganggu. Kadang-kadang penjual es teh mengganggu. Please, ayo dong. Kita lagi ngomong, ayo teman-teman kita berdoa ini, baru mau doa es. Iya, saya juga sering melihat teman-teman. Jadi di pengajiannya Gus Ikdam, Kiai Haji Anwar Zaid, terus lagi di pengajiannya Ustadz Abdul Somad. Dan yang paling saya ingat adalah ketika Gus Ikdam ini pernah mengatakan bahwa saya kasih uang 500.000, saya beli es tehmu tapi jangan jualan lagi sampai kiamat. Wes to Pak, bakul ngombe lho, rasa gaya he. Terus kowe nyapa? Tak bayar 500.000 saiki tak tuku. Sampai kiamat rasa dodolan neh. Nah, itu yang paling saya ingat-ingat. Ternyata masalahnya adalah karena penjual es teh ini suaranya mengganggu orang ngaji ya, suaranya mengganggu suasana pengajian. Ya, bukannya dilarang, bukan. Penjual es teh monggo silahkan untuk berjualan. Cuman mungkin kalian ketika berjualan di tengah-tengah pengajian mungkin nggak usah teriak-teriak, yang penting keliling gitu aja ya. Itu sih saran saya. Saya juga tidak menyalahkan penjual es teh kok. Namanya orang cari rezeki kok disalahkan. Enggak. Cuman ya kita sama-sama menghargai ya. Yang satu panitianya mengadakan acara, yang satu penjual es teh ini juga mengisi ekonomi di pengajian itu. Sama-sama menguntungkan seharusnya ya. Jadi jangan sampai yang ceramah ini merasa terganggu oleh penjual es teh. Penjual es teh pun juga harus melihat situasi gitu. Ini di pengajian maksudnya? Di pengajian. Iya, di pengajian. Maka kalau Aiman lihat was membeli, terus Niken Salindiri membeli, itu sebetulnya mungkin juga dalam tanda kutip ada unsur keselnya karena mereka ganggu. Saya setuju sama Felix Xiao. Iya, Ustadz Felix Xiao kemarin juga mengatakan demikian ya. Jadi yang bermasalah itu bukan penjual es tehnya.
tetapi apa yang ada di dalam situasi itu ya, karakter untuk minta diborong itu yang bermasalah. Seharusnya ya kalau pengen mencari rezeki di tengah-tengah pengajian, yaitu agar ST-nya ini dibeli oleh jamaah. Itu aja. Nggak usah niat untuk agar diborong. Ya, suasana hati penceramah itu nggak setiap saat moodnya bagus ya. Suasana hatinya nggak setiap saat bagus. Kadang juga pas capek pindah tempat kayak Gus Ikdam. Gus Ikdam itu kadang dalam satu malam habis maghrib itu bisa 2 tempat. Dan jarak dari pengajiannya nggak deket teman-teman. Jadinya suasana hati orang capek dengan orang nggak capek itu kadang berbeda. Dan ingatlah penceramah juga manusia yang punya emosional. Meskipun harusnya memang ditekan ya agar emosinya nggak keluar. Nah, jadi para penjual ini harusnya juga menyadari bahwa penceramah suasana hatinya nggak selalu bagus. Jadi jangan sampai terlalu berharap untuk diborong ya. Jangan sampai terlalu berharap untuk diborong. Diniati saja berjualan, mendapatkan untung dari penjualan es tehnya ke jamaah. Mendapatkan untung dari situ. Bukan berharap diborong. Dan para jamaah pun juga jangan memancing-mancing. Borong dong. Pengennya mendapatkan es teh gratis. Ya, kalau diborong otomatis es tehnya ini dibagi-bagikan ke jamaah di sekitar penjual itu. Jadi yang jamaahnya jangan mancing-mancing, penjual es tehnya juga jangan terlalu berharap. Untuk penceramah, seperti yang saya bilang tadi, suasana hatinya nggak selalu bagus teman-teman, nggak selalu bagus. Jadi nanti jangan sampai marah kalau penceramahnya membercandakan emosinya seperti Gus Miftah. Dijual sana goblok. Itu mungkin sedikit terganggu, tapi dibercandakan. Yang dibercandain nggak nangkep, akhirnya miskomunikasi. Guyonan ya. Yang satunya niat guyonan, yang satunya nggak nerima. Tapi memang juga terlalu kasar juga sih ya. Sebagai pendakwah kasar, tapi kalau sebagai pelawak itu sudah biasa. Tergantung kalian melihat Gus Miftah pelawak atau pendakwah. Mereka bukan jualan, mereka minta dikasihani. Iya, sebagian ya. Terutama yang kemarin viral, borong dong. Kan Gus Miftah itu tidak pengen untuk ini memborong sebenarnya, tapi karena terbiasa akhirnya para jamaah memancing seperti itu. Minta diborong, ayo kita jujur-jujuran. Ya juga sih ya. Saya juga merasakan ternyata kalau kita membayangkan andai capek pas ceramah, kemungkinan suasana hati juga nggak bagus. Akhirnya ya untuk menutupi kekesalan dibecandain, tapi bercandanya agak ekstrim. Saya setuju sama Kang Maman. Apakah kita mau mengkomunikasikan kemiskinan seperti ini? Sekarang Gus Ikdam beredar, pengajarnya diserbu oleh OSSST. Ya, karena Gus Ikdam juga pernah mengalami hal yang sama sampai ini tak kasih uang 500.000, nggak usah jualan sampai kiamat itu. Tapi setelah itu minta maaf kok. Jadi memang ya kita harus memahami kondisi. Jangan sampai kita hanya seperti tergiring kepada salah satu pihak, tidak mau membuka pikiran, tidak mau merasakan apa yang dirasakan pihak yang lainnya ya, karena ikut terbawa emosional dan juga ikut pendapatnya netizen, pendapat yang mayoritas. Dan saya yakin netizen yang ngebela ini apa ngebela ST? Enggak yakin. Terus gimana Mbah? Ketika netizen membela wayang yang disangka bahasa lama ya, walaupun sebenarnya nggak menghina, disangka menghina wayang, diserang. Apakah mereka pernah nonton wayang? Enggak. Hanya mereka cuma nggak seneng sama Ustadz ini. Ya, terkadang ada benarnya ya, Jadi Mbah Sujiwo Tejo ini selain
budayawan, beliau usianya juga sudah sepuh, otomatis pengalamannya dibandingkan yang muda-muda, bisa dikatakan pengalamannya Mbah Sujiwo Tejo ini lebih banyak. Jadi ya luas pemikirannya ya, luas. Netizen cuma nggak seneng aja sama Gus Miftah karena mungkin kaya. Bisa jadi, bisa jadi. Bisa jadi juga netizen yang dimaksud ini adalah netizen dari kelompok yang di luar kelompoknya Gus Miftah. Yang memang dari awal nggak suka, akhirnya mencari-cari kesalahannya Gus Miftah. Nemulah kejadian kemarin. Akhirnya bukan di framing, tapi ya disosialisasikan. Seperti digencarkan seperti itu. Oke, kita harus mikir ya teman-teman, kita harus mikir. Mbah Sujiwo Tejo ini berusaha meyakinkan kita atau menyadarkan kita bahwa Gus Miftah ya nggak sepenuhnya salah, seperti itu. Jadi tolong kita proporsional. Apakah ketika netizen protes wayang diaku Malaysia, mereka mencintai wayang? Enggak. Mereka cuma nggak seneng Malaysia. Mereka nggak pernah nonton wayang. Saya kan dalam. Jujur amat, Mbah. Kita seperti apa ya, merasa memiliki wayang, budaya wayang. Itu milik Indonesia. Tapi jarang nonton yang muda-muda itu ya. Saya pun juga jarang sekali saya. Tapi kalau mendengar Malaysia ini mengklaim bahwa wayang adalah budaya asli Malaysia, saya ya nggak suka. Padahal saya juga jarang lihat. Saya jarang nonton. Tapi kayak sayang gitu ya. Yang sudah menjadi atau sering dikatakan orang bahwa wayang itu milik Indonesia, tradisi Indonesia, budaya Indonesia, tapi kok diklaim oleh negara lain, itu gimana gitu rasanya ya? Padahal jarang nonton juga ya, jarang nonton. Jadi ini bukan soal simpati pada tukang es, tapi mereka nggak seneng. Soal itu Mas Adi, ngata-ngatain sinden, itu di wayang sudah biasa kayak gitu. Ya tipe. Ya. Saya kira. Iya, kalau benar Yati Pese nggak mau dihina, menamakan dirinya Yati Pese itu sudah menghina. Iya, iya. Di luar kalimat kasarnya londe ya, di luar itu. Memang untuk menerima dinamai pesek itu sebenarnya juga sudah ikhlas ya, sudah ikhlas untuk dikatain. Tetapi kalau pesek kan masih kecil, maksudnya kadar menghinanya pesek itu kecil, Mbah Sujiwo. Kalau londe itu sudah menjatuhkan derajatnya wanita. Ini saya memang sedikit membela Bu Yati ya, Bu Yati Pesek atau Bu Suyati. Kalau misalkan pengen setara dengan peseknya, mungkin bisa menghina dengan cara atau bercandain dengan cara gini. Oh Yati ini sipit. Nah itu kan masih levelnya, kadar guyonannya, kadar kasarnya itu masih sedikit. Pesek, sipit, pipi tembem, itu levelnya masih kecil. Kadar guyonannya nggak terlalu ekstrim, masih kecil. Tapi kalau sudah lonte, itu kadarnya berbeda Mbak Sujiwo. Beda. Memang Bu Yati ini menerima dikatain Yati pesek. Sudah menerima. Tetapi kadarnya memang kecil. Lonte itu sebuah penghinaan. Ya. Pesek itu masih kadarnya kecil. Ya. Seperti, wah kamu botak. Ya kalau memang faktanya seperti itu. Memang botak. Ya. Kalau memang botak, nggak apa-apa, kan kadarnya kecil untuk guyonan ya, untuk guyonan. Tapi kalau sudah lonte itu dalam loh, dalam ya, dalam Mbah Sujiwo, beda. Kenapa nggak nama aslinya Suyati aja? Ya. Dia sudah menyamakan dirinya Yati Pesek. Artinya hinaan fisik kan? Jadi trademark dia loh Yati Pesek itu. Hinaan fisik oke lah. Oke, hinaan fisik oke, dan memang kadarnya kecil Mbah Sujiwo. Lonte itu bukan hinaan fisik, tetapi penghinaan martabat.
kehormatan loh ya, bukan lagi fisik menurut saya. Kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah. Tapi kan sekarang keluar video-video yang lain dari Gus Miftah. Oh ya, tapi banyak yang melakukan kayak gitu juga. Memang, tapi kan Gus Miftah itu seorang pendakwah ya, jadi harusnya kalimat-kalimat kasarnya dikurangi di pengajian umum. Dalam tanda kutip di pengajian umum. Kalau pengajiannya di Sarkem, hanya dalam satu ruangan kecil, jamaahnya juga memang nakal semua, nggak apa-apa, los. Tapi jangan dipublis. Itu masalahnya. Yang mempublis orang nakal juga, ya udah harus terima ya, harus terima. Banyak yang melakukan. Banyak kemungkinan karena seperti Pak Zaitun tadi, ini apes. Apes. Gus Miftah apes teman-teman. Sering dia dulu ngata-ngatain sering, tapi nggak viral. Sekarang karena menjadi pejabat publik, utusan khusus presiden, ini disorot lebih ya, lebih disorot lagi. Jadi apesnya Gus Miftah di sini. Makanya oke, kita nggak usah terus-terusan menghujat Gus Miftah. Beliau sudah minta maaf, mengakui kesalahan. Kita kalau pengen memang niatnya mengkritik, cukup sampai di sini. Ya, beliau sudah minta maaf, mengakui kesalahan, cukup kritikan kita sampai di sini. Tapi kalau terus menghujatnya, itu kita bukan mengkritik, kita membenci. Ya, kita membenci. Kayak orang korupsi kan, nggak semua koruptor ketangkep. Iya, yang apes aja yang ketangkep, Mbah. Ternyata Mas Adi, itu nanti akan diseleksi sendiri oleh netizen. Walaupun seleksinya bukan karena kebaikan untuk memperbaiki kehidupan bersama, seleksinya netizen. Seleksinya karena nggak suka aja. Ya nggak udahlah, nggak apa-apa. Ya, seleksinya netizen memang kadang nggak suka. Orang-orang Wahaboy yang selalu mengkritik kegiatan-kegiatan di NU, itu pasti sangat-sangat benci dengan Gus Miftah. Karena banyak merangkul orang-orang yang nakal ya, orang-orang nakal ini ikut Gus Miftah, diperbaiki sedikit-sedikit untuk sikapnya ya, orang nakal ini diperbaiki sedikit-sedikit biar nggak terlalu nakal. Nah, orang-orang di luar NU, orang-orang Wahaboy itu memang banyak yang benci, akhirnya terus di-up sampai Bang Heri sampai detik ini pun terus mengkontenin Gus Miftah, mengumpulkan video-videonya Gus Miftah yang dulu-dulu direaksi. Ya, karena memang benci. Bukan karena pengen merubah perilakunya Gus Miftah, tapi memang karena benci aja. Ya, orang-orang itu benci dan pengen menjatuhkan sejatuh-jatuhnya Gus Miftah. Padahal sesama muslim harusnya kalau pengen mengkritik, kritik, dia kasih tahu, sudah minta maaf, maafkan. Kalau yang minta maaf ini sudah menyadari kesalahan, minta maaf, mengakui kesalahan, kok tetap dikritik, itu bukan mengkritik, itu benci namanya.